Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena posisi jam saat ini adalah malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Faisal dan dari kelompok MUPT. Di sini akan menjelaskan terkait rencana pemasaran budidaya ikan mas. Nah, anggota kelompok itu ada saya sendiri, Muhammad Faris Faisal, dan ada Ibnu Batuta, Arya Ariandika, Hega Ranggoro, dan Muhammad Fawas. Nah, deskripsi usahanya. Jadi usaha budidaya ikan mas ini adalah salah satu yang bentuk agribisnis yang potensial banget di Indonesia. Jadi ikan mas yang dihasilkan dengan metode pembenihan modern dan pengelolaan kolam yang baik dapat memberikan kualitas produk yang tinggi. Usaha ikan mas ini juga dia memiliki minat yang tinggi gitu di kalangan banyak orang, dan umur yang gak menentu juga. Jadi anak kecil suka, anak muda suka, bahkan sampai orang tua pun suka gitu. Nah, budidaya ikan mas ini menggunakan bahan baku lokal kayak seperti pakan dari kedelai dan tanaman air yang bernilai ekonomis serta mendukung keberlanjutan. Nah, dengan memilih bahan baku lokal, pembudidaya ini juga dapat menekan biaya produksi serta memastikan ikan yang sehat dan berkualitas. Untuk analisis SWOT-nya itu, secara ringkas, usaha ini menunjukkan kekuatan seperti permintaan pasar yang tinggi dan potensi keuntungan yang besar. Namun ada kelemahannya juga, berupa lahan yang luas serta rentan terhadap penyakit. Untuk opportunity atau peluangnya itu adalah peningkatan kesadaran konsumen pada makanan sehat, dan untuk trade-nya, ancaman utamanya yaitu adalah perubahan iklim dan harga pakan yang berfluktuasi atau yang berubah-berubah, karena memodifikasi pakan juga itu salah satu strategi untuk budidaya ikan mas. Kondisi usaha. Kondisi pasar budidaya ikan mas sangat potensial di Indonesia karena permintaan tinggi dari pasar lokal dan internasional. Di dalam negeri, ikan mas banyak diminati untuk dikonsumsi sehari-hari dan sebagai ikan hias. Di pasar internasional, ekspor ikan mas dari Indonesia telah mencatatkan angka yang stabil dengan negara tujuan seperti Jepang dan Amerika Serikat. Potensi pasar ikan mas juga dapat dilihat dari aspek finansial. Berdasarkan studi, keuntungan usaha ini dipengaruhi oleh harga pasar, produktivitas kolam, dan manajemen budidaya yang baik. Usaha ini masih menjanjikan keuntungan finansial yang signifikan dengan nilai investasi awal yang relatif rendah dibandingkan jenis usaha ikan lain. Analisis pesaing menunjukkan bahwa meski ada banyak pembudidaya ikan mas, menjaga kualitas dan harga kompetitif dapat menjadi faktor kunci untuk bertahan di pasar. Persaingan di pasar menuntut pembudidaya untuk terus berinovasi dalam kualitas produk serta strategi pemasaran yang kuat. Di sini untuk strategi pemasarannya yaitu produk ikan mas perlu mempertimbangkan aspek 4P yaitu produk, price, place, dan promotion. Yaitu apa saja? Produk, harga, tempat, dan promosi. Yang pertama adalah produk utama yaitu ikan segar yang dihasilkan melalui proses budidaya yang higienis dan berkualitas. Produk ini tersedia dalam beberapa ukuran dan jenis, yaitu hidup maupun fillet, sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan pasar. Lalu yang kedua adalah price atau harga. Harga ikan emas disesuaikan dengan biaya produksi, harga pasar, dan kualitas produk. Harga jual rata di tingkat petani sekitar yaitu 28.000 per kilogram. Sedangkan harga sampai konsumen akhir atau sampai ke konsumen pembeli dapat mencapai 40.000 per kilo. Penentuan harga tetap dijaga agar tetap berkompetitif ataupun kompetitif. Untuk tempat sendiri atau place distribusi dilakukan melalui pasar tradisional, supermarket, restoran, serta platform e-commerce, yaitu kemitraan dengan distributor di berbagai wilayah memastikan ketersediaan produk secara merata di pasar. Lalu yang keempat adalah promosi atau promotion. Promosi menggunakan media sosial, situs web, dan partisipasi dalam pameran kuliner. Melalui media sosial, kampanye dan dengan diskon dan paket bundling dijalankan untuk menarik minat konsumen. Jadi, kampanye dengan memberikan diskon itu menambah minat konsumen untuk membeli atau melirik sebuah ikan mas tersebut. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Bila kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya digital marketing. Untuk yang pertama, target pasar ini konsumen perkotaan yang minat pada makanan sehat. Jadi
walaupun mungkin kebanyakan orang kota lebih banyak memilih ikan-ikan yang lebih kayak seperti salmon yang untuk disushi gitu. Namun ikan mas ini juga memiliki kelebihan lainnya juga yang dapat membantu kesehatan dalam diri orang yang memakan itu gitu. Nah, yang kedua, setelah kami riset pengguna sosial medianya itu, Indonesia memiliki pengguna media sosial aktif sekitar 61,8% dari populasi. Artinya untuk proses pemasarannya kami menggunakan media sosial. Nah, dari media sosial itu kita memiliki strategi. Strateginya itu berupa kampanye kesehatan dalam artian benefitnya apa nih ketika kita memakan ikan mas. Kemudian kita mengajak influencer untuk memasarkan atau apa ya ya memasarkan dari budidaya kami gitu, dan kita juga menjual di e-commerce. Baik, selanjutnya ada jenis dan isi konten yang akan kita buat. Yang pertama ada konten edukatif. Di sini menjelaskan tentang video, manfaat dari kesehatan ikan mas, dan infografis tentang cara budidaya ikan mas yang ramah lingkungan. Terus isi kontennya itu sendiri adalah videonya itu manfaat kesehatan ikan mas. Itu menjelaskan manfaat mengkonsumsi ikan mas untuk kesehatan jantung, kulit, dan otak. Untuk infografisnya itu menjelaskan dengan cara budidaya ikan mas yang ramah lingkungan, menunjukkan langkah-langkah budidaya yang baik dan benar. Selanjutnya ada konten promosi. Di sini kita menjelaskan tentang foto produk ikan mas segar dan olahan dan testimoni dari pelanggan yang puas. Kita menunjukkan foto produk dan testimoni. Selanjutnya kita juga menggunakan hashtag, yaitu hashtag ikan mas sehat, hashtag budidaya ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Budidaya ikan mas di Indonesia memiliki prospek pasar yang besar dengan potensi keuntungan yang menjanjikan. Dalam menghadapi persaingan dan tantangan seperti fluktuasi harga pakan dan perubahan iklim, strategi pemasaran efektif sangat dibutuhkan. Kemudian ada saran untuk membangun usaha ini adalah fokus pada peningkatan kualitas produk, pemanfaatan promosi digital secara maksimal, dan melakukan diversifikasi produk untuk memenuhi permintaan konsumen yang beragam dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan. Usaha budidaya ikan mas dapat berkontribusi besar bagi perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Mungkin itu saja, terima kasih.